Masjid Menara Kudus merupakan salah satu masjid tua di Pulau Jawa yang memiliki bangunan dan saksi akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, dan Islam. Masjid yang berlokasi di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sekitar 1,5 km dari pusat kota Kudus. Masjid ini dibangun oleh Ja'far Shadiq atau lebih dikenal sebagai Sunan Kudus pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Semula masjid tersebut diberi nama Al-Manar, namun karena terinspirasi dari nama Al-Quds, maka masjid itu kemudian diberi nama Masjid Al-Aqsa, meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjid Al-Aqsa. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus hingga saat ini. Sebelum mendirikan masjid, Sunan Kudus pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Saat itu, di sana sedang terjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang meninggal. Namun, berkat usaha Ja'far Shadiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang itu bahkan tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno dan sekarang masih utuh terdapat di atas mihrab Masjid Menara Kudus. Mendapat kehormatan itu, kemudian Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke Pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shadiq pulang ke Jawa dan mendirikan masjid. Kini masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Namun jauh sebelum mendirikan Masjid Al-Aqsa, dalam babat Jawa dan hikayat Melayu, nama Sunan Kudus pertama muncul saat Perang Jihad pertama di Jawa yang terjadi antara Kerajaan Islam Demak dengan Kerajaan Hindu Majapahit pada tahun 1524 dan 1526. Saat itu Sunan Kudus mendampingi Imam Masjid Demak keempat yang tidak lain merupakan ayahnya sendiri, memimpin peperangan melawan Majapahit. Dalam pertempuran sengit itu, ayah Sunan Kudus gugur. Sunan Kudus kemudian diangkat menjadi Imam Masjid Demak. Menurut hikayat Hasanuddin, Sunan Kudus adalah Imam Masjid Demak kelima. Pada tahun 1526 dan 1527
1527, Raja Demak Sultan Trenggono memerintahkan Sunan Kudus menyerang Majapahit. Serangan itu dipimpin langsung oleh Sunan Kudus dan berakhir dengan kemenangan Raja Demak. Setelah itu, Sunan Kudus kembali dengan aktivitas keagamaannya di Masjid Agung Demak, yakni membumikan ajaran agama Islam. Suatu ketika, Raja Demak meminta Sunan Kudus mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Pengging di kaki Gunung Merapi. Misi Sunan Kudus saat itu adalah meminta Raja Pengging mengakui kekuasaan Demak dan meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Permintaan Sunan Kudus ini ditolak mentah-mentah. Raja Pengging tetap dengan kepercayaannya. Sunan Kudus merasa terhina permintaannya ditolak. Dia lalu menyuruh pasukannya untuk membunuh sang raja. Bersama Wali Sembilan, Sunan Kudus kemudian menyidang Syekh Siti Jenar. Ajaran mistik Syekh Siti Jenar dianggap menyimpang oleh Sunan Kudus dan menyesatkan umat Islam. Sunan Kudus lalu meminta kepada 9 wali Jawa lainnya untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus juga mendakwa 2 ulama lainnya, yakni Syekh Jangkung dan Syekh Maulana. Syekh Jangkung dituduh ingin membangun masjid tanpa izin, dan Syekh Maulana yang merupakan murid Sunan Gunung Jati disidang karena berseberangan paham dengan Sunan Kudus. Pada tahun 1546 terjadi kegemparan di Kerajaan Demak. Sultan Trenggana tewas dalam perang jihad di Jawa Timur. Selepas kepergian Sultan Trenggana, Kerajaan Islam Demak terpecah ke dalam beberapa fraksi yang ingin merebut tahta kerajaan. Masjid Sunan Kudus selain memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, juga memiliki banyak keunikan. Di antaranya memiliki menara terbuat dari batu bata merah dengan ketinggian sekitar 17 meter. Bentuk menara seperti candi, dan terdapat sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Al-Quds di Yerusalem, Palestina, sebagai prasasti sejarah pembangunan masjid tersebut. Menurut cerita, batu Baitul Maqdis atau Al-Quds yang merupakan kenang-kenangan saat Sunan Kudus berkunjung ke Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan hal itulah yang menginspirasi lahirnya nama Kudus yang berarti suci. Bangunan Menara Kudus sendiri mempunyai ketinggian 15 meter, berukuran sekitar 100 meter persegi pada bagian dasar. Seluruh bangunan menggambarkan budaya khas Jawa Hindu. Akulturasi religi sangat terlihat sekali. Dahulu, Sunan Kudus melakukan dakwah Islam secara bijaksana. Hasil dakwahnya sangat luar biasa. Penduduk setempat yang dahulunya memeluk taat ajaran Hindu beralih memeluk ajaran Islam. Masjid Menara Kudus mempunyai karakteristik yang sangat khas dan satu-satunya di Indonesia. Arsitektur bagian bodi menara adalah Hindu. Atapnya berbentuk kubah Islam
dan pancuran wudhunya berkarakteristik Buddha. Masjid ini juga memiliki keunikan lain seperti pintu gapura yang berbentuk menyerupai gapura candi-candi di Bali atau kerap disebut Kori Agung. Menariknya, selain berada di depan, gapura ini juga terdapat di dalam ruang utama ibadah. Menurut sejarah, gapura tersebut merupakan sisa gerbang dari masa awal masjid. Gerbang ini dahulu dikenal dengan nama Lawang Kembar atau Pintu Kembar. Meskipun secara umum bangunan Masjid Menara Kudus ini kental dengan nuansa Hindu, secara ornamen masjid ini juga memiliki unsur-unsur Arab dan Islam. Hal ini dapat dilihat dari padasan atau bak air yang terletak di samping bangunan masjid. Di bagian bawah padasan terdapat ornamen pola anyaman sampul dengan bahan batu putih. Ornamen tersebut mengisi penyekat ruang yang terbuat dari papan tipis pada bagian dinding padasan dengan jumlah 18 buah. Masjid Menara Kudus juga menerapkan metode soko guru dengan 4 tiang utama penyangga bangunan dan soko rawa dengan 4 tiang pendamping. Soko guru ini belum diganti sejak renovasi tahun 1918. Di dalam bagian belakang masjid terdapat komplek pemakaman. Di tempat inilah Sunan Kudus beserta para ahli waris dan tokoh-tokoh lainnya dimakamkan.